Halo, selamat datang di channel Kamus Hitam. Pada kali ini kita akan membahas mengenai santet Cirebon, hati-hati senjata makan tuan. Tapi sebelum mulai di videonya, jangan lupa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update video dari channel kita. Selain itu juga jangan di skip dulu videonya karena akan ada hal-hal penting di akhir video nanti. Penjelasan ilmu santet Cirebon tergolong santet yang memanfaatkan kekuatan konsentrasi untuk mengirimkan energi negatif, dan juga ilmu santet yang ketiga yaitu santet energi khodam ataupun jin, menggunakan tenaga iblis ataupun jin secara langsung untuk mengantarkan energi negatif kepada korban. Semua jenis santet ataupun teluh hitam menggunakan kekuatan jin yang dahsyat. Mungkin ini akan membuat Anda berpikir dua kali untuk melakoni ilmu santet Cirebon seperti ini. Dan karena ini juga menyangkut nyawa seseorang yang mungkin bisa meninggal karena ilmu santet ini. Dan juga teknik ilmu santet Cirebon ini mengandalkan kekuatan konsentrasi dan juga visualitas untuk membangkitkan laku batin seseorang pelaku santet. Dan pada tahap ini juga santet sering dimodifikasi dengan laku batin ataupun bacaan mantra-mantra tertentu sebagai penunjang agar visualisasi tersebut menjadi kuat. Meskipun membahayakan korbannya, maka ilmu santet Cirebon ini sangatlah beresiko bagi si pelaku ataupun orang yang menyuruh menyantet, karena orang yang sudah tahu rahasianya itu bisa melakukan pembalasan. Ritual banting kendi ini menyebabkan sebelum 40 hari setelah korban tewas, maka pelaku santet dan juga pihak penyuruh pun bisa menyusul tewas secara misterius. Lalu santet 7 turunan itu juga menjadi hilang. Namun belakangan teknik pelengkap ini justru terdiri sendiri sebagai santet yang sesungguh-sungguhnya. Santet jenis ini kemudian menjadi santet jenis baru dan juga tidak lagi terkait dengan pakem. Prinsip kerja santet ini tidak jauh dengan tenaga dalam yang dapat mempengaruhi lawan, yaitu pada awalnya itu membutuhkan pancingan agar lawan masuk ke dalam kondisi emosi ataupun siap dalam menerima sugesti. Sebagian orang juga mengklaim diri sebagai dukun santet modern, dan sesungguhnya itu tidak menguasai santet dalam artian santet yang murni. Santet mereka itu hanya pendai untuk mengolah isu dan juga santet untuk berbisnis kriminal yang dijalankannya. Yaitu caranya seperti mentransfer rasa sakit kepada korbannya, dan juga bisa serupa ditusuk dengan jarum, pisau sampai dikatakan itu bagian leher sehingga korban seperti tercekik, sehingga sistemnya itu sama. Tapi kalau boneka kayu itu biasanya untuk santet yang lebih keras. Dan juga jin itu dikirim dan juga menempel kepada korban selama waktu yang ditentukan sampai korbannya pun jatuh sakit bahkan hingga meninggal. Hewan yang memiliki racun dan juga bisa melukai dengan membunuh manusia juga biasanya itu digunakan untuk menyakiti dan juga menyantet seseorang. Contohnya itu ular, kelabang, hingga kalajengking. Medium telur ayam biasanya itu digunakan untuk dukun menempatkan mantranya pada tubuh korban, dan banyak yang mempercayai bahwasannya santet dengan darah ataupun hewan yang bernyawa lebih kuat dan juga bertahan dalam tubuh penerima santet. Santet juga bisa dikirimkan dan dalam menggunakan medium foto, rambut, sapu tangan, hingga tanah di sekitar rumah korban. Bahkan barang-barang yang Anda miliki bisa menjadi alat untuk mengirimkan santet. Itulah pembahasan mengenai ilmu santet Cirebon, hal-hal senjata makan tuan. Jadi bagaimana menurut kalian semuanya? Apakah kalian percaya atau tidak? Jangan lupa dukung kami dengan cara like dan juga subscribe agar channel ini semakin berkembang. Juga jangan lupa buat tinggalkan komentarnya di bawah. Mari kita berdiskusi. Jika ada kurang atau tambahan lainnya, terima kasih.